Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Nurfadila dengan 3 NIM akhir 613 dari kelas Manajemen SDM 2023E. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang perizinan usaha. Yang pertama, apa sih perizinan usaha itu? Jadi, secara sederhananya, perizinan usaha adalah pemberian legalitas resmi dari pemerintah kepada pelaku usaha untuk memulai, menjalankan, dan juga mengembangkan kegiatan bisnisnya secara sah di mata hukum. Mengapa hal tersebut penting? Karena banyak pelaku usaha yang merasa usahanya itu masih kecil sehingga tidak membutuhkan izin. Padahal, izin usaha adalah fondasi utamanya. Jadi, ibaratkan kita sedang mengendarai motor tanpa memiliki SIM. Tentunya kita akan merasa was-was dan juga keterbatasan ruang untuk bergerak. Jadi, tanpa legalitas, usaha itu akan sulit untuk mengajukan modal ke lembaga keuangan formal seperti bank ataupun pegadaian, sulit menembus pasar modern, dan juga rentan terkena masalah hukum di kemudian hari. Jadi, legalitas itu bukan untuk mempersulit para pelaku usaha, melainkan untuk melindungi usaha. Jadi, yang pertama ada aspek legalitas, yaitu memberikan kepastian dan juga perlindungan hukum yang kuat bagi kelangsungan bisnis. Yang kedua, aspek keamanan, yaitu menghindari risiko penertiban, sanksi administratif, atau penutupan paksa oleh pihak yang berwajib. Kemudian yang ketiga ada aspek kredibilitas, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen, investor, supplier, dan juga mitra bisnis. Kemudian untuk jenis izin usaha yang saya pakai yaitu PT Perorangan. Jadi PT Perorangan itu adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan juga kecil atau UMK yang didirikan oleh satu orang saja. Kemudian karakteristik dan juga keunggulan utamanya yang pertama, pemisahan harta kekayaan. Jadi tanggung jawab pemilik itu terbatas pada modal sektor perusahaan. Harta pribadi akan aman jika perusahaan tersebut merugi. Yang kedua ada tanpa akta notaris, yaitu pendirian cukup menggunakan surat pernyataan pendirian secara elektronik sehingga lebih hemat biaya. Yang ketiga, modalnya fleksibel, yaitu tidak ada batasan minimum modal untuk pendirian PT tersebut karena ditentukan sendiri oleh pendiri sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ada tahapan pengurusan PT Perorangan dan juga NIB melalui website OSS. Yang pertama yaitu persiapkan data dokumennya terlebih dahulu, seperti KTP dan juga NPWP pribadi pendiri, kemudian nama PT yang diinginkan. Yang ketiga adalah alamat lengkap usaha, besaran modal, dan juga nomor KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Kemudian langkah yang kedua adalah pembuatan akun OSS. Dengan masuk ke situs resmi OSS, kemudian pilih menu daftar, pilih skala usaha UMK, dan juga masukkan NIK dan juga email yang aktif. Karena nanti email tersebut digunakan untuk verifikasi, kemudian pembuatan password untuk masuk ke akun tersebut. Kemudian langkah yang ketiga adalah pengajuan izin usaha. Jadi kembali ke situs OSS terlebih dahulu, kemudian klik masuk atau login dengan menggunakan password yang sudah dibuat tadi. Kemudian lengkapi formulir data pelaku usaha dan juga detail bidang usaha. Lalu sistem akan secara otomatis memvalidasi tingkat risiko usaha tersebut. Kemudian lanjutkan hingga tahap draft NIB, lalu klik tombol terbitkan perizinan usaha, dan NIB sudah diterbitkan secara gratis dan langsung bisa digunakan. Kemudian ada studi kasus sederhana, yaitu pelaku usaha bernama Ibu Siti Aisyah dengan usahanya yaitu sambal kemasan Mak Siti dengan skala mikro, risiko rendah, dan juga modal 15 juta. Jadi, Ibu Siti ini ingin memasukkan produk sambalnya ke supermarket besar dan juga mengajukan kontrak pengadaan. Namun, pihak supermarket menolak karena usaha Ibu Siti ini belum berbadan hukum resmi dan juga tidak memiliki nomor izin edar atau NIB. Jadi, solusinya adalah Ibu Siti mendaftarkan usahanya sebagai PT Sambal Mak Siti Mandiri secara online melalui sistem OSS. Kemudian, hasil akhirnya, dalam proses 1 hari tanpa antre, Ibu Siti itu sudah mendapatkan dokumen NIB. Kemudian usahanya menjadi legal, berhasil menembus pasar supermarket, dan juga berhak mencantumkan legalitas di label produk. Kemudian yang terakhir adalah manfaat legalitas usahanya. Yang pertama, kemudahan akses pembiayaan, yaitu
menjadi syarat utama untuk mengajukan kredit usaha rakyat atau pinjaman modal kerja di bank. Kemudian yang kedua, kepastian dan juga perlindungan hukum. Jadi usaha tersebut sudah terdaftar resmi dan juga aman dalam menjalankan operasionalnya. Dan yang terakhir adalah peluang memperluas pasar, jadi bisa mempermudah kemitraan bisnis dan juga peluang bantuan atau pelatihan dari pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.